Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Terus mohon maaf juga tadi mengulur-ngulur waktu mulai kuliahnya. Mohon maaf tadi harus ikut rapat dulu. Baik, saya akan langsung munculkan slide-nya hari ini. Bukan slide apa, materi kita hari ini. Sebentar. Oke. Apa semua sehat? Sehat, Sehat. sehat, Fisik mental sehat. sehat dan sehat. Amin ya, terima kasih. Kebetulan saya baru sakit kemarin. Tapi bukan sakit yang itu ya. Kalau dalam bahasa Jepang tuh bilangnya konoida byoki desu, bukan begitu. Ada juga istilah begini. Konoida wa taichou kuzushite shimaimashita, begitu. Jadi kemarin saya taichou kuzushimashita. Jadi bukan, kalau kuzusu itu kan meruntuhkan gitu ya. Taichou kuzusu. Padahal nggak ada niat meruntuhkan kan ya. Taichou kuzusu. Taichou kuzusu tsumori wa nakatta keredomo taichou ga kuzuremashita. Tapi nggak bilang taichou ga kuzuremashita, nggak bilang begitu. Sama halnya kayak itu loh. Kalau orang Jepang menghilangkan sesuatu ya, kalau dompetnya hilang, saifu o nakushimashita, bilangnya kan begitu ya. Kalau orang Indonesia kan bilangnya saifu ga nakunarimashita, begitu ya. Dompet saya hilang. Tapi orang Jepang itu pakainya nakusu ya, menghilangkan. Saya menghilangkan dompet saya gitu. Jadi rasa tanggung jawabnya besar sekali ya. Kalau kita, saya sudah berusaha gitu ya, tapi dompetnya hilang gitu. Jadi bukan salah saya begitu ya. Itu bercanda sih. Tapi ya ada perbedaan seperti itu ya. Jadi kadang banyak hal yang kalau kita dalam penerjemahan saifu nakushimashita, sebenarnya ada sih dalam bahasa Jepang ya, saya menghilangkan dompet saya, begitu, ada juga. Tapi mungkin nggak umum ya. Sebagai ekspresi mungkin secara gramatikal masih oke, tapi nggak umum. Oke, baik, saya akan mulai kuliah hari ini. Saya akan selesaikan dalam 40 menit insya Allah. Pertama, terima kasih atas usahanya dalam perkuliahan ini ya. Makasih banget kalian udah berusaha menerjemahkan dengan baik, mendengarkan audionya dengan baik ya. Saya juga sudah coba mendengarkan yang kali ini. Mungkin kali ini banyak ya, volumenya banyak, tapi kata-katanya itu ya nggak terlalu mungkin lebih familiar ya, karena itu kan kayak kehidupan sehari-hari ya. Jadi nggak ada istilah yang terlalu khusus gitu. Hanya saja paling ada beberapa yang saya juga nggak kedengeran ya, kayak misalnya yang jatuh dari sarangnya itu ya, umareta bakari no karasu ga sukara ochite iru no mitsukete. Saya pikir chikara ga ochite gitu ya. Jadi saya sempat salah paham, salah mengerti, salah dengar juga. Terus komunikasi adalah hal yang terpenting dalam belajar ya, terutama di masa pandemi ini. Kita semoga bisa mewujudkan itu, komunikasi yang baik. Jadi tingkat kepercayaan juga sama ya. Ketika kita sudah kehilangan rasa percaya kepada pengajar kita kehilangan kepercayaan terhadap mahasiswa kita, itu udah namanya pendidikan itu udah nggak berjalan kalau menurut saya. Jadi kalau kalian punya hal yang akan mengganggu kepercayaan kalian terhadap saya, misalnya
intinya kalian mencurigai saya gitu ya, kayaknya Hari Sensei ini nggak baca nih hasil kerjaan kita nih gitu ya, itu silakan dipertanyakan ya. Demikian juga saya juga akan mempertanyakan kalau ada yang kira-kira mencurigakan. Jadi kita bisa saling menjaga rasa kepercayaan kita masing-masing, itu penting banget ya. Itu yang paling penting dalam pendidikan kalau menurut saya. Ketika kita udah nggak percaya lagi sama dosen kita, sama murid kita, udah selesai, owari, kyoiku ni naranai, begitu ya. Terus dalam program ini saya ingatkan lagi, kita belajar menangkap informasi dalam bahasa Jepang dalam bentuk audio, terus menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia ya. Terus melatih kemampuan menangkap informasi dalam bentuk audio, melatih kemampuan interpretasi, terus melatih kemampuan menyesuaikan hasil interpretasi tersebut ke dalam konteks bahasa Indonesia. Ya, dan berusaha agar proses penyesuaian itu bisa mendekati sesuatu yang ideal seperti itu. Nah, audio yang kita dengarkan di tugas yang minggu kemarin adalah Karasu no Kako-chan ya, Karasu no Kako-chan. Nah, ini ada saya juga udah terjemahkan juga ya. Sekali lagi, hasil terjemahan saya itu bukan kunci jawaban, bukan ya. Penerjemahan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan bisa menimbulkan hasil yang berbeda-beda. Jadi dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Saya juga hasil terjemahan saya pun pasti masih sangat bisa sekali dipertanyakan gitu. Kenapa begitu? Kenapa begini gitu ya. Oke, ini teks bahasa Jepangnya, mungkin kalian juga udah menulis sendiri ya. Ini juga tentang Kimura-sangnya ini ya. Mungkin kalau saya kan lihat textbooknya ya, ada bukunya, jadi tahu ini Kimura-sang ini laki-laki atau perempuan gitu. Tapi kalau kalian mungkin nggak bisa dapat informasi tersebut ya. Jadi kalau ada yang bereksperimen, ternyata Kimura-sang ini ibu-ibu ya, jadi ibu Kimura sebenarnya. Makanya itu saya cheat sedikit ya, curang ya. Mohon maaf. Tapi nggak apa-apa, itu bukan bagian dari penilaian sih. Ya, terus mungkin yang paling apa lagi ya? Nanti kita sambil lihat ya kendalanya di mana. Terus hasil terjemahan saya perlihatkan sebentar. Kira-kira seperti ini ya. Kalau saya pakai judulnya Kakoshi, burung gagak ya. Ada juga yang judulnya itu macam-macam, ada. Pakai cangnya juga di bawah juga ada. Cuman kayak saya nggak bawa si cangnya itu nggak saya tuliskan karena cangnya itu ya itu bukan bagian dari namanya. Kalau misalnya cangnya di bawah, saya khawatir orang Indonesia yang baca itu nanti mengenali burung itu dengan nama Kako-chan. Namanya itu bukan Kako aja, kan namanya sebenarnya Kako ya. Tapi takutnya kalau di bawah cangnya di bawah, nanti namanya jadi Kako-chan. Padahal namanya Kako doang kan ya. Nah, itu alasannya. Terus Ibu Kimura yang tinggal di prefektur Saitama hidup bersama seekor burung gagak. Ibu Kimura menemukan burung gagak yang baru menetas yang jatuh dari sarangnya. Nah, Umareta Bakari Umareta Bakari itu banyak yang menerjemahkan jadi baru lahir ya. Sebenarnya gagak itu kan nggak melahirkan, ya menetas ya. Jadi mungkin baru menetas kali. Kalau itu pemikiran saya sih. Mungkin kalian juga punya alasan tertentu kenapa pakai kata melahirkan ya. Terus menetas yang jatuh dari sarangnya lalu membesarkan burung itu. Ada juga yang pakai kata ini ya, menghindari pemakaian Ibu Kimura, jadi pakai pakai verba dalam bentuk pasif ya, ditemukan begitu ya, dibesarkan begitu. Tapi mungkin di teks ini nggak perlu sampai sejauh itu sih menurut saya ya. Jadi nanti kan ini bentuknya cerita sih ya, cerita. Jadi kalau yang pakai bentuk pasif itu mungkin bisa di teks yang lebih lebih formal begitu ya, yang
lebih ke unsur ilmiah mungkin ya, seperti itu. Terus burung gagak yang sudah besar ini sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Ibu Kimura dan dipanggil dengan nama Kako. Kalau Kako dipeluk oleh Ibu Kimura, dia akan menunjukkan perutnya dan berbunyi kaka dengan senangnya. Nah ini yang onakao uenishite itu membingungkan ya mungkin ya. Sebenarnya saya juga nggak mau menuliskan ini sih, menunjukkan perutnya itu nggak mau saya tuliskan sebenarnya. Maksudnya itu kayak ngegendong bayi gitu loh. Jadi dia tuh menghadap, si kakonya itu menghadap ke mukanya tuh ya, menghadap ke mukanya si Ibu Kimura gitu maksudnya. Terus gini kakak gitu, kayak ngegendong bayi gitu. Ya, terus kondisinya seperti itu. Jadi itu juga kita perlu ngobrol lagi sih nanti, itu perlu dimunculkan atau enggak. Kalau saya mencoba mendeskripsikannya begini, dia akan menunjukkan perutnya. Ini juga menunjukkan perutnya juga aneh sih setelah saya pikir lagi. Ya gitu kan, aneh juga bisa nunjukin perutnya. Terus berbunyi kakak dengan senangnya. Kalau malam Kako selalu tidur di atas pohon dekat rumah. Tapi kalau dia lapar, dia akan masuk ke dalam dapur dan makan makanan kesukaannya seperti hamburger dan lain-lain. Dan lain-lainnya itu dari Nado ya. Hobi Kako adalah jalan-jalan dengan mobil. Nah ini ada yang menerjemahkan hobi Kako adalah mengemudi. Nah ini nanti kalau diterjemahkan atau berkendara ya. Kalau diterjemahkan mungkin karena konsep Doraibu itu seperti apa mungkin ada juga yang belum paham ya. Karena mungkin jarang juga sih disebutkan di buku ajar gitu ya, Doraibu itu seperti apa sih, intinya sih jalan-jalan pakai mobil ya. Nah kalau hobi Kako adalah mengemudi, nah nanti Kakonya yang mengemudi, orang yang mikir gitu yang baca gitu ya. Nanti otaknya traveling, padahal bukan Kakonya yang nyetir kan, nanti ada salah paham gitu. Terus tapi ya Doraibu ini konsepnya karena memang sulit untuk didapat informasi mengenai konsep Doraibu itu seperti apa sih gitu. Memang sulit kalau menurut saya ya. Jadi wajar kalau misalnya kalian melakukan kesalahan seperti tadi yang saya sampaikan, ketidaksesuaian tadi. Hobinya si Kako itu hobinya mengemudi, jadi dia yang menyetir mobil gitu, bukan seperti itu ya. Terus kalau Ibu Kimura pergi dengan mobil, Kako akan naik ke atap mobilnya dan akan ke atap mobil ya, kalau mobilnya Kako, akan ikut kemanapun Ibu Kimura pergi. Kalau mobilnya melaju kencang, nah ini juga ya, speedo ga detara gitu ya. Ini juga konsep bahasa yang agak sulit sih ya. Kako akan menjaga keseimbangannya dengan merentangkan sayap dan menikmati perjalanan sambil melihat pemandangan sekeliling. Ibu Kimura mengatakan bahwa sepertinya Kako sudah lupa bahwa dirinya adalah seekor burung gagak. Nah ini terjemahan saya, tapi ya ini bukan terjemahan saya pun masih ada yang nggak sesuai ya, ada yang saya hilangkan ya. Belum bisa jadi sesuatu yang ideal ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan melalui hasil terjemahan kalian ya. Di sini kita bisa lihat pertama judulnya ya, Karasu no Kako-chan. Ada yang pakai si ya, ada yang pakai sang burung gagak ya. Nah ini burung gagaknya Kako-chan. Nah ini beresiko ini. Jadi Kako-chan itu punya burung gagak. Jadi padahal burung gagaknya yang sebenarnya yang namanya Kako-chan kan ya. Nah ini penyebabnya saya nggak ngerti kenapa ada kemungkinan karena ini ya Karasu no Kako-chan, ada no-nya maksudnya. Ya. Ada kemungkinan juga yang menerjemahkan benar-benar literally ngelihat per apa ya, ada kemungkinan buru-buru nggak baca dulu isi teksnya ya, saya juga nggak paham.
Terus kakocang seekor gagak ya, ini juga mungkin sebagai waduh kucing. Ntar dulu ya. Sorry, ada kucing preman yang gangguin kucing. Oke, terus ada lagi gagak bernama kakocang. Ini juga mungkin oke sih kalau menurut saya sebagai judul teks gitu ya. Tapi kalau nomor 2 kalau saya nggak menulis gitu sih judulnya ya. Oke, terus kita lanjutkan dulu. Saitama ni sunde iru Kimura-san wa ichiwa no karasu to issho ni seikatsu shite imasu. Nah, ini yang mau saya sampaikan tadi yang kalau saya kan lihat textbooknya dan bisa lihat gambarnya ya, ada seorang ibu-ibu yang lagi naik mobil, di atasnya ada burung gagak. Nah, berarti kan dari situ saya bisa identifikasi jenis kelaminnya ya. Nah, kalau kalian mungkin nggak bisa, ada yang macam-macam, ada yang bilang Pak Kimura, ada yang Kimuranya saja, ada yang pakai seperti ini ya, Kimura-sang gitu ya. Ya itu keputusan itu ya harus dibuat ya, mau pakai Kimura-sang atau Pak gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Pak mungkin keputusannya terlalu berani buat saya sih, karena kita kalau saya hanya lihat teksnya saja, tidak bisa lihat gambarnya, itu juga mungkin nggak akan pakai ibu atau bapak gitu ya, karena itu beresiko, karena ya kita nggak tahu kelaminnya apa gitu, alat kelaminnya apa, sorry ya. Terus selanjutnya di prefektur Saitama ada Kimura yang tinggal bersama seekor gagak. Nah, ini juga beresiko kalau menurut saya, karena bentuknya udah menjauh dari teks asalnya ya. Jadi menambahkan ada Kimura-sang, ada Kimura yang tinggal bersama. Mungkin ini tipikal kalimat bahasa Indonesia mungkin ya. Ada seorang ibu yang tinggal bersama siapa gitu ya, ada tipikal bahasa Indonesia mungkin seperti itu. Tapi sebaiknya sih menurut saya sebisa mungkin ya mengikuti bentuk bahasa yang ada di bahasa asalnya ya, di kalimat bahasa asalnya. Kalau sebisa mungkin, sejujur mungkin ya, dengan bentuk yang ada gitu. Bukan berarti harus susunannya sama, bukan, tapi mendekati gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, Kimura yang tinggal di prefektur ya, bukan prefektur tapi prefektur Saitama menjalani hidup bersama. Nah, ini menjalani hidup ini juga sebuah improvisasi ya. Seikatsu suru itu kan ya hidup sih sebenarnya, tinggal bersama ya, atau hidup bersama. Menjalani hidup bersama itu kalau menurut saya sih terlalu berlebihan sih ya. Oke. Terus kalau pasangan orang gitu ya, mungkin bisa ya menjalani hidup bersama di Pulau Bali misalnya, seperti itu. Terus Tuan Kimura yang tinggal di prefektur Saitama hidup bersama seekor gagak. Nah, ini juga ada improvisasi di Tuan ya. Tuan ini juga improvisasi yang berani. Hanya saja ya tadi seperti saya sampaikan, beresiko karena ketika kita lihat teksnya kita nggak tahu jenis kelaminnya apa. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, umareta bakari no karasu ga
巣から落ちているのを見つけて育ててきたのですya. Jadi ini kan kimuranya yang begini ya, Kimura yang menemukan dan membesarkan. Pertama yang ingin saya sampaikan mengenai interpretasi Umareta Bakari ya. Banyaknya lahir sih. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan, ini juga sudah ada yang menetas ya, oke ya. Jadi burung itu kan ya dari telur terus menetas ya, mungkin lebih tepat menetas ya. Terus ada juga yang pakai verba dalam bentuk pasif ya ini ya. Mungkin untuk menghindari, karena di dalam teksnya tidak ada ya, tidak muncul Kimura-san begitu. Ya, sang gagak pertama ditemukan jatuh dari sarangnya ketika baru lahir dan telah dirawat sejak itu. Ya. Tapi kita ya perlu lihat secara keseluruhan dulu sih itu dengan seperti itu. Soalnya di awal itu kan mungkin dia pakai Kimura, terus di tengah jalan dia menghilangkan itu dengan menggunakan verba dengan dalam bentuk pasif ya. Mungkin ada ketidakseimbangan mungkin yang lahir dari situ ya. Itu resikonya seperti itu. Jadi intinya saya berharap kalian bisa melakukan review begitu ya setelah menerjemahkan secara harfiah dulu, secara harfiah, secara perkata gitu ya. Lalu diekspresikan ulang dalam bahasa Indonesia yang dekat dengan kalimat bahasa asalnya gitu. Tapi sudut pandangnya sudut pandang bahasa Indonesia begitu ya. Jadi apa ya? Ketika sudah ada proses seperti itu, ini sangat bergantung kepada kemampuan ekspresi kalian dalam bahasa Indonesia ya. Jadi sudah terlepas dari kemampuan bahasa Jepang kalian tinggi atau enggak ya. Ini bergantung sekali dengan kemampuan kalian dalam berbahasa Indonesia. Kalau misalnya sehari-hari bahasa Indonesianya alay, nah ini makanya apa ya? Ketika kadang ada dosen misalnya minta mahasiswanya harus pakai bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Nah, itu mungkin ya untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena ya banyak berpengaruh kemana-mana sih sebenarnya ya. Seperti itu. Terus ada lagi apa ya? Ada juga yang menggunakan kata iya di sini dengan di dalam kurung ya. Ya, sebenarnya dimunculkan juga nggak apa-apa sih ya pakai. Kalau saya memilih untuk memunculkan karena kalau dilihat secara overall gitu ya, secara paragraf itu ya lebih baik ada ibu kimuranya gitu. Terus membesarkannya. Nah, ini membesarkannya ini harusnya disambung ya. Oke. Oke ya, terus kita lanjut dulu sebentar. Okiku natta karatsu wa ima de wa sukkari Kimura-san no kazoku no ichi ni nari Kahako-chan toyu namae de yobarete imasu. Nah, burung gagaknya semakin besar. Kalau ngomong semakin besar itu ya ada nuansa yang lain ya. Jadi beda gitu ya kalau menurut saya. Kayak satu apa ya, kayak penyakit gitu ya, kayak bisul gitu. Semakin besar. Jadi konotasinya nggak begitu positif ya kalau menurut saya sih. Yang umumnya kan yang sudah besar gitu ya. Ada juga yang gini, semakin besar saja ini pakai saja ya. Jadi ini juga menurut saya sih improvisasinya mungkin terlalu berlebihan ya. Terus ada juga yang menerjemahkan menjadi dewasa. Nah, ini juga menjadi masalah, ini menjadi dewasa. Dewasa itu ukurannya kan bukan badan. Ya, okikunaru itu badan ya, badan okikunata. Badannya, fisiknya yang membesar ya. Tapi bukan, dewasa itu kan ini pikiran, iya enggak? Jadi harus hati-hati ya. Mengukur kedewasaan burung gagak itu gimana? Nah itu yang jadi, sorry ya maksudnya saya ketawa maksudnya, tapi ya jadi
macam-macam gitu dalam pikiran saya, sorry. Tapi ya itu yang harus diperhatikan. Ketika kita menggunakan kata dewasa ini, ya dewasa ini sebenarnya kan bukan ukurannya, bukan badan, bukan fisik ya, tapi mental ya, gitu. Jadi beresiko sekali ya, beresiko sekali. Terus ada juga ya burung gagak yang sudah dibesarkan ini, nah, ada ini juga sudah dibesarkan. Emang sih dibesarkan oleh Kim Rasang ya, tapi kesannya jadi gimana gitu ya. Okikunata ini juga okikunata ya, bukan, kalau dibesarkan itu kan dari kata Kimurasang membesarkan, sodateru kan. Jadi menurut saya nggak pas gitu untuk ini. Ya, jadi harusnya sodaterareta gitu misalnya ya. Mungkin kalau ada bahasa Jepang seperti itu bisa juga menggunakan, atau sodate morata gitu ya. Bisa pakai dibesarkan gitu ya. Oke. Itu yang harus diperhatikan. Jadi okikunata karasu wa burung gagak yang sudah besar ini gitu ya, seperti itu aja udah cukup ya. Sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Kimurasang dan dipanggil dengan nama gitu ya, dipanggil dengan nama. Kalau dikenal itu beda ya, dipanggil dan dikenal. Kalau dikenal itu kan misalnya orang yang terkenal di wilayah ini, misalnya siapa ya? Misalnya yang terkenal di daerah Jakarta siapa misalnya? Siapa ya? Misalnya Hari Sensei. Misalnya Hari Sensei ya boleh deh, di Unsada terkenal misalnya. Hari Sensei itu dikenal dengan nama Hari Sembong misalnya. Itu boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya itu ya beda gitu, dipanggil sama dikenal ya, harus diperhatikan. Terus dan ini juga nih beresiko juga nih, diberi nama ya, tidak ada di situnya ya, di bahasa aslinya tidak ada diberi nama. Kalau memberi nama itu kan nazukeru ya, itu beda lagi ya. Ini juga diberi nama ya, jadi hati-hati ya. Jadi cukup aja lihat dari bahasa asalnya ya, yobareru, dipanggil. Nama ide yobareru, dipanggil dengan nama, begitu aja udah cukup ya. Ya, jadi kita memang melakukan improvisasi, hanya saja harus tetap berpatokan kepada bahasa aslinya, bahasa asalnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sebentar ya, saya ini satu arah dulu, nanti setelah itu kita ngobrol lagi. Kalau ada pertanyaan bisa dicatat dulu. Terus selanjutnya ya Kako-chan wa Kimura-san ni dakareru to, dipeluk gitu ya, dipeluk. Ureshi sou ni onaka o ue ni shite kaka to nakimasu ya. Terus ada yang menerjemahkan ini. Ini sama kayak saya ya, menunjukkan perutnya ya. Tapi di sini saya yang menciap-ciap. Emang kalau unggas itu ya, kalau menciap-ciap itu ya kesannya itu ayam gitu, ayam yang masih kecil ya. Terus burung yang kecil itu menciap-ciap ya. Tapi kalau burung gagak kayaknya nggak menciap. Itu juga di situ disebutkan ya kakak gitu ya. Nggak ciap-ciap nggak gitu. Jadi ini juga beresiko. Terus ini ada juga yang gini, akan naik. Ini beda lagi nih, udah menjauh banget ini, akan naik ke perut, akan naik ke perut ya. Jadi mungkin si kakonya akan naik ke atas perutnya si Kimura-san gitu ya. Nah itu beresiko ya. Karena tapi ya ini juga susah sih. Onaka o ue ni suru itu bahasa Jepangnya saya juga kesulitan. Dan saya juga konfirmasi ke orang Jepang yang saya kenal gitu, ini maksudnya begini bukan gitu. Dan ya ternyata yang saya duga benar, ada ada kemungkinan salah persepsi juga ya.
Terus ada kata yang pakai menggendong juga ya. Nah, menggendong itu udah beda sih sebenarnya, ombu ya. Ombu suru atau dako suru ya. Kalau dakareru itu ya, ya dipeluk gitu ya. Gitu. Terus ada ini juga, perutnya terangkat ya. Ini juga sebenarnya karena konsep onakao ue ni suru itu ya susah memang. Kadang memang kita nggak bisa mengakses ke informasi mengenai onakao ue ni suru itu konsepnya seperti apa sih, bentuknya kayak gimana sih, dicari di Google juga kan susah ya. Jadi memang kadang kita memang menghadapi hal seperti itu. Ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh kita gitu. Dan itu wajar, nggak apa-apa. Kita belajarnya begini caranya, ya. Terus saat Kak-Kocang dipeluk oleh Kimura, dia terlihat gembira dengan perut terangkat. Nah ini kondisinya juga jadi agak apa ya? Nanti yang dibayangin oleh si pembacanya juga agak gimana gitu, agak aneh ya. Dan terjemahan saya juga bukan berarti oke ya, menunjukkan perutnya ya kayak dia tuh buka bulunya gitu, haha gitu perut saya gitu kan, enggak. Itu juga perlu diperbaiki sih kalau menurut saya. Ya, silakan. Oke. Ya, oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kita ngobrol dulu sebelum dilanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kan dari tadi saya yang ngomong terus. Ya, silakan. Di GTU UTS-nya yang udah dipelajarin Sensei. Yang dipusingin UTS ya ternyata. Apa ya? Enaknya gimana? UTS-nya Ya, minggu depan. Iya, udah dipelajari kan, udah semua dibahas semua itu. Nanti ya Pak. Ya, kalau gitu gimana? Ikhlas nggak? Gak apa-apa sih, tapi jangan susah-susah. Oke. Soalnya kalau misalnya ngebahas yang udah selesai ya saya bingung nilainya, nilai dari mana gitu kan. Kalian udah tahu semua celah-celahnya. Jadi untuk menilai kemampuan seseorang ya mungkin lebih proper kalau pakai teks baru. Oke ya. Tapi pokoknya jangan kayak blueberry itu ya Sensei yang kemarin. Pokoknya jangan. Iya, kalau saya ini lagi hilaf gitu ya, demam tinggi. Ya. Enggak lah. Itu kan memang apa namanya, tingkat kesulitannya tinggi. Nah, tingkat kesulitannya tinggi berarti bayarannya juga tinggi. Ya, saya juga. Ya, makasih ya masukannya. Silakan yang lain. Saya mau nanya dong. Silakan. Saya itu yang bagian kakak itu harus disesuaikan ke bahasa Indonesia nggak sih? Kayak gagak, kalau misalnya Jepang kan ada nyanya jadi Ya. miau-miau gitu. Itu kalau menurut saya harus. Harus ya. Iya, Jadi kalau misalnya saya terjemahin dia pakai gagak gitu ke bahasa Indonesia. bisa. Iya. Saya kira cuma tetap dibayar aja kakak gitu atau. Iya, kalau bunyi pokoknya bunyi burung gagak deh, gimana? Koak gitu. Juga menurut saya oke sih. Kalau orang Indonesia paham bunyi burung gagaknya kayak gitu, itu menurut saya udah oke sih. Asal jangan, kalau misalnya yang jauh banget, kalau kakak ini kan kebetulan sama lah ya. Misalnya kita terjemahin kakak gitu, orang masih bisa nyambung gitu. Oh, bunyi burung gagak emang gitu. Kalau misalnya nyanya diterjemahkannya juga nyanya, itu ya repot. Kita bayangin aja ngasih teks itu ke orang yang nggak paham bahasa Jepang atau nggak paham budaya Jepang gitu, terus baca nyanya ini bunyi apaan gitu kan, nantinya begitu. Ya, oke, makasih pertanyaannya. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Saya mau nanya,
Ya, silakan. Itu yang onaka ueniste itu bisa diterjemahkan ke membusungkan gitu nggak? Nah, masalahnya bukan membusungkan. Bukan ya? Bukan. Jadi kayak menghadap ke si Kimura-sangnya aja. Kayak kita ngegendong bayi gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin ya, kalau menurut pendapat saya itu nggak perlu diterjemahkan pun nggak masalah. Atau diterjemahkan kayak menghadap ke arah Kimura-sang gitu ya, kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi bukan membusungkan ya, bukan. Emang sulit sih bagian itu ya, karena kita cari di internet, saya cari di Google juga ya. Kadang saya carinya tuh dengan cari gambarnya ya, Onaka uenishite itu ya, tapi nggak ada, susah memang. Silakan yang lain. Makasih sih. Yo, sama-sama. Yang lain silakan. Jadi di terjemahan yang sekarang saya lihat sih ada, kayaknya kalian banyak ngalamin kendala ya. Oke, silakan yang lain. Oke ya, baik. Kalau nggak ada, saya teruskan dulu. Hanya saja waktunya tinggal 2 menit lagi. Sebentar aja dah. Terus yang ini ya, yoru wa ie no chikaku ni aru ki no ue de nete imasu ga. Ini kayaknya udah kalian bisa semua ya rata-rata ya. Hanya saja paling masalah urutan ngomong atau urutan tulis ya, itu nggak masalah sih. Yang mau saya minta kalian perhatikan adalah ini, memakan daging yang daging ya, keluar kata daging ini, jadi saya bingung juga sebenarnya. Kan itu hamburger, kalau kita masih bisa menerjemahkan hamburger, kalau menurut saya ya hamburger aja ya. Daging ham bisa nggak ya? Daging ham beda sih ya, daging ham itu yang tipis-tipis kayak sosis itu ya. Kalau saya terjemahinnya hamburger ya. Tapi hamburger di Indonesia juga sebenarnya menunjukkan ke burger yang ada bannya gitu kan ya sebenarnya. Itu juga masih bisa dipertanyakan juga sih. Terus malam hari kakocang ini ada di dalam kurungnya ya. Tidur di atas pohon yang ada di dekat rumah, tetapi ketika lapar akan masuk ke dapur dan memakan hamburger yang sangat disukai ya. Oke ya, sip. Mungkin yang perlu ini kakocangnya nggak apa-apa dimunculkan aja ya. Tapi ya kalau saya nggak menyarankan pakai cangnya sih. Kako aja, kako. Terus tadi yang saya sudah bicarakan ya, kono kakocang no shumi wa doraibu desu. Nah ini juga doraibu ini kan sebenarnya jalan-jalan pakai mobil ya. Nah kalau misalnya ditulis seperti ini, nanti muncul kesalahpahaman. Oh kakocangnya ini yang nyetir mobilnya ya gitu jadinya. Jadi harus hati-hati ya. Selanjutnya tinggal 1 menit lagi. Ini saya close dulu sebentar, kita gabung lagi di link yang sama ya. Mohon maaf, sebentar lagi aja. Baik, Sensei. Oke, makasih. Baik, Sensei. Baik, kita lanjutkan lagi sebentar ya. Ya. Terus selanjutnya bentar. Kimura-san ga kuruma de dekakeru toki. Nah, ini juga lumayan membingungkan ya, dekakeru. Dekakeru bisa aja dengan keluar ya. Kita juga bisa menggambarkan kalau kita pergi ke suatu tempat itu bisa pakai kata keluar ya. Sedang Bapak kemana? Lagi keluar gitu kan ya. Dekakete imasu gitu. Bisa ya. Terus kuruma no yane ni notte dokomade mo tsuite ikimasu ya, pergi kemanapun si Ibu Kimura pergi ya.
Di sini yang perlu diperhatikan pertama yang dekakeru ya. Dekakeru ini mungkin sebentar. Oi. Oke. Kalau tapi hanya saja ini pakainya mengeluarkan ya. Mengeluarkan ini udah beda lagi. Kalau mengeluarkan kan kurumao misalnya kurumao gareji kara dasu gitu. Itu oke mengeluarkan. Tapi kalau dekakeru itu ya keluar. Jadi perlu diperhatikan ya, ini mengeluarkan bukan mengeluarkan. Terus dan ini kakocang naik ke atap mobil dan mengikuti kemanapun, bukan mengikuti kan sebenarnya. Kalau mengikuti kan ini mobil, kakocangnya terbang sini, gitu-gitu kan. Jadi image-nya nanti yang timbul di pembaca itu jadi lain. Padahal kan dia naik di atas terus ikut gitu loh. Ikut kemanapun dia pergi gitu kan. Jadi hati-hati dalam berekspresi dalam bahasa Indonesianya. Mungkin ini ya, mungkin masalahnya bukan kemampuan bahasa Jepangnya. Ada kemungkinan kesulitan dalam mengekspresikan dalam bahasa Indonesianya ya. Ada kemungkinan seperti itu. Terus itu yang perlu diperhatikan, ini juga mengikuti ya. Kalau mengikuti itu ya beda lagi, kayak kakocangnya itu di belakang mobilnya terbang gitu ya, itu beda. Terus selanjutnya speedo ga deru to, speedo ga deru. Jadi kalau mobilnya melaju dengan cepat maksudnya begitu. Speedo o dasu, ngegas itu. Speedo o dasu, melaju, bukan melaju juga sih, meningkatkan akselerasi gitu ya. Speedo o dasu itu ya. Kalau speedo ga deru to itu bukan kalau kecepatannya keluar, bukan. Itu masalahnya itu speedo ga deru itu juga konsep speedo ga deru itu berbanding terbalik dengan konsepnya sama yang di Indonesia itu jauh gitu loh, speedo ga deru. Sementara kalau di bahasa Indonesia melaju kencang gitu ya, melaju cepat. Jadi kata kerja ditambah kata sifat gitu. Sementara kalau speedo ga deru itu kata benda ditambah kata kerja, semacam seperti itu. Jadi konsepnya jauh. Makanya ketika konsep ini jauh, jarak baik secara gramatikal, secara sintaksis ini jadi sulit untuk diterjemahkan gitu. Ini perlu input khusus. Jadi ini sulit dijangkau gitu loh. Jadi wajar kalau kalian sulit menerjemahkan karena pengetahuan tentang konsep ini terbatas. Terbatas itu maksudnya nggak semua orang bisa akses gitu. Ya, ada yang hal-hal seperti itu yang perlu kalian sadari. Jadi bukan masalah kemampuan bahasa Jepang kalian itu bukan masalah kalian kurang belajar atau bukan, tapi memang ada konsep yang sulit terjangkau. Kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak menyalahkan diri sendiri. Kok berhenti? Itu lagu waktu saya ini loh, SMP apa? Lagunya siapa ya? Maaf Sensei. Hah? Maaf Sensei. Nggak apa-apa. Lagunya siapa ya? I wonder why. Aduh lupa. Itu pokoknya lagu waktu saya SMP, zamannya saya suka lihat MTV itu ada. Lagu lama banget, viral lagi ya gara-gara TikTok ya. Oke, kita lanjutkan. Speedo ga deru to apa itu? Tsubasa o hirogete jouzu ni balansu o tori atari o kyoro-kyoro nagame nagara ya doraibu o tanoshinde imasu. Di saat mobil digas, nah ini juga ada yang pakai gas ya. Ya. Maksudnya ketika mobilnya melaju dengan cepat gitu sih sebenarnya. Si kakocangnya ini
menjaga keseimbangan dengan merentangkan sayapnya gitu. Terus sambil gini dia nengok-nengok gitu sambil lihat-lihat sekitar gitu ya. Nah ini juga saat kecepatannya dipercepat ini juga jadi bahasa Indonesia yang janggal ya. Ketika kecepatannya keluar juga sama, terus saat kecepatan dipacu ini juga. Nah hasil-hasil yang seperti ini itu bukan berarti nggak punya kemampuan bahasa Jepang, bukan. Ini mungkin karena ya tadi saya sampaikan konsep speedo kateru dengan di dalam bahasa Indonesianya melaju dengan cepat itu jauh gitu loh. Jadi untuk terhubung ke sini itu jauh banget gitu. Jadi susah, nggak nyampe dia ke sini gitu loh. Perlu akses khusus supaya bisa ke sini, perlu dokodemo doanya Doraemon supaya bisa nyambung ke konsep ini gitu. Jadi wajar kalau misalnya menghasilkan bahasa Indonesia yang kita bisa lihat, maksudnya nggak terlalu umum gitu ya. Terus selanjutnya kita lanjut dulu ke yang bawah. Terakhir ya, Kako-chan wa jibun ga karasu de aru koto o wasurete shimatta yo dato Kimura-san wa hanashite imasu. Kimura-sannya cerita ya begitu, bahwa tapi ini bukan kalimat langsung masalahnya ya. Jadi mungkin kalau menurut saya nggak pas kalau seperti ini ya, nomor 1 ya. Kalau ini kan kalimat langsung, jadi seolah-olah di bahasa Jepang itu ada ada dialognya gitu loh, ada ucapan langsungnya si Kimura-san gitu ya. Ada kutipan langsung, itu kan bukan kutipan langsung ya. Jadi kayak parafrase sebenarnya. Diceritakan ulang bahwa si Kimura tuh cerita bahwa begini ya. Nah, masalahnya juga yang kedua, saya sendiri lupa bahwa Kako-chan adalah gagak. Nah, ini juga sebenarnya kan yang lupa itu yang sebenarnya yang dipikir bahwa lupa itu kan si Kako-channya ya. Kako-chan itu dipikir oleh Kimura-san. Kako-chan tuh dia sendiri lupa, dia tuh kayaknya bahwa dia tuh seekor gagak ya. Oke. Terus ini juga ada yang pakai ini ya, kata Kimura. Ini juga identiknya sama kutipan langsung ya, jadi perlu hati-hati karena tidak ada kutipan langsung di teksnya ya, di teks aslinya. Terus terakhir yang ketiga nih, saya kaget sih bacanya. Pak Kimura pun pernah berkata bahwa karena Kako-chan sedari kecil selalu hidup berdampingan dengan manusia, jadi terkadang Kako-chan melupakan bahwa dirinya hanyalah seekor gagak. Nah ini khawatir ini saya. Ini dikasih bumbu ini, bumbu Royco, bumbu Masako, jadi apa ya? Jadi bervolume gitu. Dan sebenarnya nggak ada di teks aslinya ya, bahwa sedari kecil selalu hidup berdampingan dengan manusia. Memang sih di atasnya ada gitu, maksudnya cerita seperti itu, tapi nggak ada sama sekali teks yang menyebutkan sedari kecil selalu hidup berdampingan dengan manusia. Itu sangat beresiko sekali ya. Ini lebih baik saya tidak menyarankan, sebaiknya janganlah seperti ini ya, terlalu berlebihan kalau menurut saya, beresiko sekali, serius. Kalau ini konteksnya masih kuliah, masih teks tentang burung gagak. Kalau di perusahaan ini bisa berujung di pengadilan. Hati-hati, ini nanti dipertanyakan siapa yang nerjemahin nih gitu kan. Bisa menimbulkan ini, bisa jadi sebab sebuah masalah yang mungkin masalah itu besar banget gitu loh. Apalagi misalnya urusan masalah kontrak miliaran. Ini hati-hati ya. Kita masih kuliah dan masih ngobrolin masalah burung gagak dan teks fiksi ya. Itu nggak masalah sih, tapi kalau udah di luar konteksnya ya, di yang profesional itu hati-hati, itu nggak bisa dibumbui sejauh itu ya. Ya pesannya nasi goreng jangan dikasih bumbu sampai jadi nasi goreng gila. Sorry, hati-hati ya, nanti ini bahaya banget soalnya.
begitu. Sorry ya, sambil bercanda maksudnya biar nggak ini. Kalau yang menerjemahkan mohon jangan tersinggung. Apa namanya? Dan kalau misalnya kalian ada pernah berpikir ya, kalau penyesuaiannya mahasiswa banyak diomongin, tapi kalau sensei menyesuaikan sendiri, melakukan penyesuaian, kok nggak ini, maksudnya oke-oke aja gitu. Itu jangan sampai kalian berpikir seperti itu. Kalau ada yang mencurigakan dari saya, silakan, nggak apa-apa, kita sama-sama diskusi gitu ya. Kalau misalnya nggak memuaskan jawaban saya, ya udah, berarti ya saya kualitasnya seperti itu gitu ya. Oke. Itu aja dari saya mengenai hasil terjemahan kalian. Saya juga menerjemahkan sendiri. Nanti kalian bisa lihat videonya lagi untuk apa namanya melihat ulang ya. Terus berdasarkan ini nanti silakan diperbaiki ya, nanti disubmit ulang di GCR yang nanti akan saya munculkan. Oke, terus untuk UTS-nya saya nggak akan inilah, kalian juga udah cukup, menurut saya cukup berat ya mengerjakan ini. Kira-kira gimana kalian ngerjain ini? Selama ini ngerjainnya pace-nya gimana? Seminggu sehari jadi, atau seminggu dikerjain, seminggu beneran seminggu, atau gimana? Kasih masukan dong ke saya. Kalau saya lihat si Sensei kadang bisa 2 hari 3 hari, karena saya sambil jagain anak ini Sensei. Oke, sip, makasih. Kadang pun suka telat pengiriman tugasnya gitu, mohon maaf Sensei. Enggak apa-apa, jangan minta maaf. Udah 2-3 hari udah cukup bagus sih. Jangan minta maaf ya. Oke, makasih Adam. Silakan yang lain. Jadi saya juga perlu masukan, kalian tuh kerjanya kayak gimana sih? Kalau saya gini sensei, 5 hari saya sensei perlu waktunya. Itu masukan yang sebenarnya bagus untuk saya. Jadi saya tahu kebiasaan kalian gimana. Bukan mau menilai kalian ya, bukan. Silakan yang mau ngobrol. Sensei, Ya. saya lagi nih. Ya, Saya silakan. tuh kendalanya kadang kerjanya itu di atas jam 10 jam 11 Sensei. Jadi otak tuh udah agak sedikit overload gitu Sensei. Oke, ya, Jadi nggak apa-apa. ya kan kalau pagi sampai siang tuh kuliah sambil ini nih, kayak ini tuh jagain anak gitu kan. Oke, makasih Adam. Jalan nih, Oke, makasih Adam. Sip. ngawasin anak gitu. Jadi ya agak-agak kalau nggak sampai malam banget sebelum dia tidur tuh saya kayak ini gitu Sensei. Oke. Nggak free gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi ya kalau Jadi misalnya, gitu ya. aja sih. Oke, makasih. Sip. Ada lagi yang lain, silakan. Ya. Kalau yang lain tuh, dosen yang lain tuh pada ngabsen ya. Misalnya, Mercy ada nggak gitu ya? Ya ada gitu. Juri ada, Islan gitu ya. Kalau yang lain gimana? Dosen yang lain suka ngabsen gitu kan ya? MKU Sensei kalau kayak gitu. Kenapa? MKU banyak dosen-dosen yang ngabsen muridnya. Oke, ya. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Iya Pak, saya sehari itu langsung dikerjain. Oke. Saya ada ngasih tugas, malamnya dikerjain langsung. Sip. Makasih, Molly. Ada lagi yang lain? Kalau saya sih kendalanya di ini sih Pak. Dengerin audio kalau saya dari awal sampai akhir itu kayak impossible banget. Iya, saya tahu. Dengerin sampai stres, kayak ikutin kata-kata saya. Sampai stres, udah stres, mau istirahat kan. Iya. Jadi males yang lain. Ya, makasih, Juri. Kan saya udah pernah bilang, Juri, jangan sampai stres kayak gitu. Saya juga paham, makanya saya pernah bilang, kalau udah nyerah, ya nyerah aja, nggak apa-apa. Terus ditulisnya dengan di post gitu loh. Saya udah pernah sampein, ya. Jadi kenapa? Maksudnya, akhirnya saya gitu saya pause. Karena Iya. memang ada kayak kata-kata yang saya bilang. Iya, nggak apa-apa. Maksud saya itu dengerin dulu sampai akhir gitu ya. Itu kan berusaha
saya pengen kalian latihan karena saya juga ngejalanin sama gitu loh. Jadi bukan asal nyuruh-nyuruh aja, makanya saya paham kalian pasti saya juga, karena saya juga kesulitan gitu loh. Saya nggak ngelakuin sesuatu yang saya sendiri nggak bisa gitu ya. Nggak mungkin saya kayak gitu. Jadi silakan kalian juga semampunya aja. Misalnya saya udah dengerin nih sampai berapa kali, 7 kali pun nggak selesai catatannya, ya udah jangan dipaksakan ya. Silakan di pause ya. Nanti waktunya habis sama itu, hidup kalian habis di situ. Nanti ada muncul benih-benih dendam ke saya, nah repot dah. Jadi kontraproduktif nanti kuliahnya, ya. Jadi tujuan kuliahnya jadi beda gitu, malah nggak sampai, gitu ya. Semoga nggak salah paham lagi. Ada lagi yang lain mau sampaikan lagi? Haikal Sensei. Ya gimana? Saya biasanya ngerjainnya hari Minggu malam sih Sensei, baru ibaratnya niatnya baru ngumpul gitu, terus kendalanya di apa sih, kosakata biasa yang kalau kedengaran cuman nggak tahu kosakatanya itu apa. Biasanya saya coba cari di Google Translate atau di Takomoto sih gitu Sensei. Oke. Ya makasih. Ya sama-sama Sensei. Ya makasih Haikal ya. Jadi ngumpulin itu dulu ya, Genki Dama dulu sampai hari Minggu. kalau Son Goku ngumpulin Karena kan Genki kalau Dama. udah Minggu malam kan mau nggak mau harus dikerjain gitu Sensei. Nggak bisa Oke. ditunda lagi. Ya, Waduh, sama sih. ini pada ngumpulin Genki Dama dulu gini ya. Ya sampai hari Minggu. Ya nggak apa-apa. Ya dulu juga waktu kuliah saya gitulah, sama. Ya asal ini aja ya. Maksudnya di sini juga kan intinya kalian tuh belajar, sama aja kayak belajar kerja ya. Punya kerjaan nih, ada deadline-nya gitu, nerjemahin, sama kayak gitu. Ya asal ingat aja nanti kalau udah bekerja sebagai profesional ya nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa ngumpulin Genki Dama dulu sampai hari Senin sampai hari Minggu ya, itu udah nggak ada kayak gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Ada lagi yang lain mau curhat, silakan. Udah nggak ada nih ya? Kalau udah, kalau nggak ada baik, sekali lagi terima kasih, mohon maaf waktunya jadi mulur-mulur. Terus bentuknya apapun kalian sudah berusaha baik untuk mata kuliah ini, saya senang sekali dan saya percaya setiap kalian itu bekerja dengan baik ya. Jadi kalau masih ada yang ngumpulinnya, submitnya terlambat, silahkan diperbaiki ya. Saya pikir kalian juga udah ngerti bahwa itu nggak bagus ya. Baik, itu saja dari saya. Nanti instruksi selanjutnya saya kasih di WhatsApp grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Otsukare sama desu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Hai. Otsukare sama desu. Ya, saya tutup ya. Bye bye. Yuk. Tutup ya. Wih. Oke.